Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matriks dan ruang vektor bersama saya, Galuh Wilujeng Saraswati. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai matriks invers. Untuk materi matriks invers bisa di-download di Kulino ya. Materi kali ini bentuknya berbeda dengan materi yang minggu lalu ya, karena Ibu di sini menggunakan file PDF. PDF ini Ibu dapatkan dari hasil scan buku diktat yang ditulis oleh almarhum Bu Yuniarsi. Dulu buku diktat ini adalah buku yang biasanya digunakan untuk proses belajar mengajar di dalam kelas konvensional seperti tatap muka yang dulu ya, sebelum pandemi. Jadi kita mulai langsung masuk ke materi tentang matriks invers. Oke, matriks invers. Sebuah matriks bujur sangkar A berordo n. Bujur sangkar artinya bujur sangkar berarti panjang baris dan kolomnya itu sama. Misalnya barisnya 5 ya kolomnya 5 ya. Antara jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Disebut mempunyai invers bila suatu matriks B sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan IN. IN ini adalah matriks identitas. Kalau bagi yang teman-teman yang lupa ya, kalau yang lupa tentang matriks identitas bisa lihat di video Ibu di pertemuan transformasi baris dan kolom. Di situ Ibu menjelaskan sifat-sifat matriks, diantaranya ada matriks identitas, di mana diagonalnya itu bernilai 1 ya, selain itu dia bernilai 0 gitu. Matriks B disebut matriks invers A, ditulis A invers. Merupakan matriks bujur sangkar berordo n. Jadi, matriks invers ini bisa dilakukan apabila matriksnya berbentuk bujur sangkar. Artinya, baris dan kolomnya itu sama. Ketika baris dan kolomnya itu berbeda atau tidak berbentuk bujur sangkar, berarti dia tidak bisa dilakukan pencarian matriks invers ini. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh, ya. Di sini ada tentukan invers dari A, di mana A ini adalah matriks bujur sangkar berordo 2. Misalkan A invers sama dengan, di mana A invers ini ya ada elemen-elemen yang menyusun matriks A tersebut. Ada A1, A2, A3, A4. A1 itu berarti mewakili baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya sampai dengan baris kedua, kolom kedua. Berarti A1 itu 4, A2 itu 3, A3 itu 1, A4 itu 2. Ya. Maka berlaku karena di sini adalah A kali B. Nah, A dikalikan B sama dengan matriks identitas. Diagonalnya itu bernilai 1, selain itu 0 yang Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Kita lakukan perkalian matriks. Karena perkalian matriks masih ingat ya, perkalian matriks itu kan jumlah kolom matriks pertama harus sama seperti jumlah baris matriks kedua, sehingga ini bisa dilakukan perkalian. 4 kali A1 berarti 4A1 ditambah 3 kali A3 jadi 3A3, 4A2 dikalikan 3 ditambah 3A4. Lanjut baris pertama selesai. Selesai ini ditandai oleh kolomnya yang dibaca itu telah selesai. Setelah itu kita pindah ke baris kedua. Baris kedua kolom pertama berarti 1 kali A1, A1 ditambah 2 kali A3, berarti 2A3. Lanjut, A1 dikalikan A2, berarti A2 ditambah 2 kali A4. Jadi 24 sama dengan 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai A1, A2, A3, benar ya, A1, A2, A3, dan A4 kita perlukan eliminasi dan substitusi yang seperti kita lakukan pada saat mencari vektor bebas linier atau bergantung linier ya. Jadi di sini persamaan pertama ada 4A1 plus 3A3 sama dengan 1. Bu, kok sama dengan 1 dapat dari mana, Ibu? Baris pertama, kolom pertama. Coba dicek. Baris pertama, kolom pertama di sini berapa? 1.
Otomatis ini 1 ya kan? Sama dengan 1. Sama di sini kebetulan pada pembahasan ini mengambil yang posisi baris kedua kolom pertama. A1 tambah 2A3. Nah, untuk case ini kita ingin mengeliminasi A1 agar A1-nya itu habis atau tereliminasi, maka yang pertama Ibu kalikan 1, yang kedua Ibu kalikan 4. Bu, kok bisa kalikan 1 kalikan 4? Itu maksudnya gimana sih, Bu? Biar habis. Nah, biar habis itu biasanya Ibu samakan dengan koefisien sebelumnya. Kalau 4 dijadikan 1 itu kan sulit ya pecahan, makanya Ibu menyamakannya dengan yang koefisiennya tertinggi, yakni 4, begitu. Jadi, dikalikan 1, 4A1 plus 3A3 sama dengan 1, dikalikan 4, menjadi 4A1 tambah 8A3. Kita lakukan pengurangan. Bu, kok bisa pengurangan? Kok tidak penjumlahan, Ibu? Ingat, eliminasi. Berarti kita ingin mengeliminasi atau menghabiskan dari elemen A1. 4 min 4 itu kan 0. Tinggal kita mencari di sini. 3A3 min 8A3. Berarti berapa? 5A3. 1 kurangi 0, 1. A3 sama dengan min 1 per 5. Bu, kok bisa min 1? Dapat dari mana ya, Bu? Ya, di sini kan 1 per, di sini kan depannya, bawahnya ada min 5. Otomatis penulisannya seperti ini. Min 1 per 5. Kita sudah tahu A3. Kita mencari A1 atau A2. Untuk mencari A1, kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita gunakan untuk eliminasi antara persamaan yang ini atau yang ini. Kebetulan di pembahasan adalah yang baris kedua kolom pertama ya. A1 tambah 2A3 sama dengan 0. A3-nya min 1 per 5. A1-nya dicari plus 2 min 1 per 5 sama dengan 0. Otomatis di sini jadi A1 min 2 per 5 sama dengan 0. Maka A1 ya, dia pindah ruas kan? Kalau dipindah ruas berarti tandanya berubah ya, dilawan. Kalau di sini min jadinya positif. Kalau positif jadinya ya negatif. Begitu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi lanjutannya ya. Dari 4A2 tambah 3A4 sama dengan 0. Itu persamaan di yang pertama kalau nggak salah. Dan A2 plus 2A4 sama dengan 1. Disamakan koefisiennya karena ingin mengeliminasi A2. Hasilnya A4. A4 dihasilkan sama seperti yang Ibu jelaskan tadi menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Setelah itu nilai-nilainya dimasukkan ke dalam matriks invers yang baru. A invers sama dengan tadi kita sudah mencari A2. A2 itu kan posisinya di mana? A1, A2, A3, A4. Otomatis A2 berada di sini. A4 berada di sini. A1 yang sudah kita cari tadi di paling depan ini dan A3-nya berada di sini, min 1 per 5 yang sudah kita bahas tadi. Catatan, pencarian matriks invers dengan cara tersebut hanya baik untuk matriks berordo kecil. Matriks-matriks yang mempunyai invers adalah matriks-matriks yang non-singular. Jadi ada sifat matriks itu ada dua, ada singular dan non-singular. Kalau singular itu berarti determinannya sama dengan 0. Artinya kalau determinannya sama dengan 0, dia tidak memiliki matriks invers. Besok kalau ada soal seperti itu, silahkan nanti Anda cari determinannya. Ketika determinannya kosong, berarti dia tidak memiliki matriks invers. Tetapi sebaliknya, kalau dia bersifat non-singular itu artinya determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki matriks invers. Seperti itu ya. Lanjut. Berlaku di sini ya, invers bila ada tunggal hanya satu. Berlaku sifat A invers diinverskan lagi menjadi matriks itu sendiri atau matriks asli A. A kali B invers
itu artinya B inverse kali A inverse. Jadi hasilnya antara matriks A dikalikan matriks B, setelah itu mencari inversenya, itu hasilnya akan sama bila B inverse dikalikan dengan A inverse. Bukan dibalik ya, kalau kemarin kita mencari seperti ini tuh kan sama halnya dengan det A dikali det B gitu kan ya kalau determinan. Kalau di inverse itu dibalik, belakangnya dulu yang dibaca, B inverse dikalikan A inverse, begitu ya. Lanjut ke matriks adjoin. Suatu matriks adjoin dari A adalah transpose dari matriks adjoin kofaktor-kofaktornya. Jadi untuk mempelajari adjoin ini, teman-teman harus paham tentang kofaktor dan minor dan kofaktor yang kemarin kita belajar pada saat kita memahami determinan menggunakan metode Laplace ya untuk penguraian baris dan kolom. Contoh di sini ada adjoin matriks A di mana dia berordo sampai dengan nn ya di sini ya. Untuk contohnya di sini Ibu mencontohkan untuk matriks berukuran 3x3 karena tadi ya ada catatan yang bisa dilakukan menggunakan SPL ini hanya ordo berukuran kecil, yakni 2x2. Kalau ada soal diminta untuk mencari inverse matriks matriks 3x3, berarti kalian harus menggunakan cara adjoin ini atau matriks adjoin. Nanti akan Ibu jelaskan di pembahasan selanjutnya. Kita coba dulu, kita ingin mencari adjoin dari matriks A. Kita ingin mencari adjoin dari matriks A, maka kofaktor dari ke-9 elemen dari A sebagai berikut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita kembali memahami tentang minor dan kofaktor. Ingatkan ya, kalau M itu apa? Minor. Minor itu berarti dia penguraian baris dan kolomnya. Sedangkan kofaktor itu ada min 1 ya dikalikan I plus J. I plus J ini adalah I itu untuk baris, J itu untuk kolom, dimana kalau jumlahnya genap dia positif, kalau jumlahnya ganjil dia negatif. Min 1-nya ketetapan, jangan lupa ya. Oke, kita mulai dari A11. A11 berarti kita penguraian di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama ya. Berarti min 1, 1 tambah 1. Ingat 1 tambah 1 berapa? 2 ya. M11 minor, baris pertama, kolom pertama. Di sini positif. Berarti 3, 2, min 2, 1. 3, 2, min 2, 1. Hasilnya 3 kali 1, 3, min. Ya, jangan lupa min 4. Nah, min ketemu min, jadinya positif. Hasilnya 3 tambah 4, 7. Lanjut ke baris pertama, kolom kedua. Berarti kita melihatnya baris pertama, kolom kedua. Berarti sisanya min 1, 2, 4, 1. Min 1 karena di sini penguraian baris pertama, kolom kedua. 1 tambah 2. Hasilnya berapa? 3. Ganjil atau genap? Ganjil. Berarti dia apa? Negatif ya. Tadi kita masukkan elemennya, setelah itu kita cari determinannya. Min 1, 1 itu min 1, di min 2 kali 4 itu 8 ya. Di sini ya, min 1, min 8 berapa? Min 9. Min 9 kali min, berarti hasilnya berapa? 9 ya. Sampai dengan selesai, sampai dengan baris 3, kolom ketiga. Bu, berarti kalau 4 kali 4, nanti saya mencarinya harus 16 kali ya Bu ya. Betul sekali, sesuai dengan jumlah elemennya ya. Tapi insya Allah kalau UTS nggak mungkin sampai 4 kali 4. Maaf, UAS ya. Kalau UTS kan tadi sudah kita lakukan ya, tidak sampai matriks inverse. Besok kalau UAS insya Allah Ibu tidak mengeluarkan matriks 4 kali 4 untuk mencari inverse. Karena membutuhkan banyak waktu ya untuk mengerjakan. Lanjut. Ya, ketika kita sudah selesai menulis, ingat karena ini hasil transpose A11, A12, A13 itu kan harus penulisannya 7, 9, min 10, begitu ya.
Tetapi ingat tadi di sini dibilang transpose dari matriks adjoin. Jadi kita transpose yang penulisannya ini berdasarkan baris, kita balik penulisannya berdasarkan kolom. Jadi 7, 9, min 10 itu dituliskan berdasarkan kolom. 7, 9, min 10. 10 min 2, 1, 10. Min 2, 1, 10. Tulisannya yang dari baris kita jadikan kolom karena tadi ditranspose. 4, min 2, 5 dituliskan berdasarkan kolom. 4, min 2, 5. Begitu. Kita lanjut. Lanjut. Mencari matriks inverse dengan matriks adjoin. Jadi, kalau ordonya kecil, kita bisa menggunakan SPL. Kalau ordonya lebih dari 2, itu disarankan sekali untuk menggunakan matriks inverse dengan matriks adjoin ya, mencarinya ya. Contoh di sini ada rumus di mana matriks inverse dengan adjoin itu adalah A inverse sama dengan adjoin A dibagi determinan A. Berarti di sini ada 2 tugas, di mana kita harus mencari adjoin dibagi dengan determinannya. Jadi kita harus mencari determinannya juga. Contoh, di sini ada 1, 5, 3, 2. Kita diminta untuk mencari matriks inverse dari matriks A ini. Pertama-tama kita lakukan apa? Adjoin lagi, penguraian baris dan kolom. Karena di sini ada 4 elemen, karena ordonya 2 kali 2, sehingga di sini penguraian juga ada 4. Baris pertama, kolom pertama, otomatis kan 2, karena baris pertama, kolom pertama, 1 tambah 1 itu genap, dia positif. 1, 2, baris pertama, kolom kedua, berarti sisanya berapa? 3, sini kan ya 3. 3 itu berarti 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3. 3 itu ganjil atau genap? Ganjil ya, ganjil sehingga dia minus, min 3. Dari yang 3, karena dia minus, jadi min 3. Lanjut A21, 21, berarti kan 5. 21, 2 tambah 1, 3, ganjil, jadi dia negatif. Terakhir 2, 2, baris kedua, kolom kedua, berarti dia di sini 2. 2 tambah 2, genap ya, 4, sehingga dia positif. Sehingga hasilnya, ingat dituliskannya berdasarkan kolom, karena sudah ditranspos ya, berdasarkan kolom. Jadi 2, min 3, 2, min 3, yang ini min 5, 1. Ya, determinannya berapa? 1 kali 2, 2 dikurangi 5 kali 3, 15. 2 min 15 adalah min 13. Jadi, hasil inversenya ini ya. Ini, jadi adjoin dibagi dengan determinannya. Min 2 per 13, 5 per 13, 3 per 13, min 1 per 13. Jadi, besok kalau ada ordo 2 kali 2 diminta untuk mencari matriks inversenya, Ibu kembalikan ke teman-teman lebih mudah menggunakan SPL atau menggunakan matriks adjoin. Biasanya itu mahasiswa mempunyai perspektif yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang menurutnya mudah yang SPL, ada yang menurutnya mudah yang menggunakan matriks adjoin ini. Begitu. Lanjut. Nah, beda case ketika kita mencari matriks 3 kali 3. Kita mau nggak mau diminta untuk menggunakan matriks adjoin, ya kan ya? Matriks adjoin berarti kita tugasnya ada 2, mencari adjoin dari matriks 3 kali 3 ini, dan kita mencari determinannya, gitu ya. Oke, kita masuk dulu. Bu, ini kok 1, 2, 0, min 1, 3, 2, 4, min 2, 1, 1, ini dapatnya kok 7, min 2, 4, 9, ini dapat dari mana sih, Bu? Nah, kalau kalian perhatikan, Ibu dapat dari halaman sebelumnya, karena halaman sebelumnya ini kan sudah mencari matriks adjoin. Ini sama matriks yang sama seperti yang contoh untuk pencontohan inverse tadi. Jadi sama ya, dapatnya dari sana. Jangan bingung. Oke, kita mencari determinannya. Jadi, untuk mencari determinan, seperti biasa kan ada 2 cara ya, menggunakan metode Sarus ataupun menggunakan metode Laplace. Teman-teman suka yang mana, Sarus atau Laplace? Monggo, kalau di sini kebetulan pembahasannya menggunakan metode Laplace untuk penguraian baris pertama ya. Jadi ini 1, 2, 0.
Nah, matriksnya ini dapat dari mana, Bu? Nah, kemarin jangan lupa kalau bandingkan ini A11, A12, A13. Baris pertama, kolom pertama. Berarti sisanya kan 3, 2, min 2, 1. Ini. Nah, kalau ini baris pertama, kolom kedua. Min 1, 2, 4, 1. Kalau yang ini, 0. Baris pertama, kolom ketiga. Berarti sisanya berapa? Min 1, 3, 4, min 2. Kita lanjut untuk mencari determinannya. 1 dikali 3 kali 1, 3 di min 2 kali 2, min 4. Berarti berapa? 3 min 4. Jadinya positif, hasilnya 3 tambah 4. 1 kali 3 tambah 4 itu kan 7. Ini juga min 1, ini min 8. Berarti ini 2 dikali min 8, min 16, ditambah 0. Bu, kok bisa 0? Nah, ingat, bilangan apapun kalau dikalikan 0, hasilnya apa? 0, iya kan ya? Berarti di sini 7 di min, ya. Min 1, min 8. Maaf ya, di sini min 1, min 8. Min 1, min 8 berarti min 9. Min 9 kali 2, min 18. Min 18, min depannya berarti jadinya positif. 7 tambah 18 itu 25. Tinggal kita mencari A inverse sama dengan A join A dibagi A. Det A. A join-nya sudah kita ketahui dibagi det A. Det A-nya berapa tadi yang sudah kita cari? 25. Jadi tinggal 7 per 25, min 2 per 25, 4 per 25, 9 per 25, seterusnya sampai dengan 5 per 25. Begitu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan personal chat ke Ibu. Monggo, nanti akan Ibu bantu semaksimal mungkin untuk memahami matriks A join maupun matriks inversnya ya. Untuk sifat-sifat matriks di sini Ibu sudah memberikan catatan dan di sini catatannya sangat gamblang sekali. Artinya Ibu memberikan contoh soal juga yang bisa dibuktikan untuk membuktikan sifat-sifat inverse tersebut. Contohnya A inverse dikalikan inversenya lagi itu hasilnya matriks asli dari A sebelum diinverse. Contohnya ini. Ya, dia mempunyai A. A ini 5, 1, 2, min 1, 3, 1, 2, 1 ini kita cari ya A inversenya dulu. Dari ini kita inverskan itu hasilnya ini. Setelah kita inverskan kan hasilnya ini. Nah, matriks ini kita inverskan lagi, hasilnya mana? Hasilnya ini. Dia kembali lagi ke matriks aslinya. Nah, oleh karena itu, Ibu di sini ingin menyimpulkan atau ingin memberikan kesimpulan bahwa matriks inverse adalah matriks berbujur sangkar, berordo n, di mana dia mempunyai sifat non-singular, artinya determinannya tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu ada dua cara pengerjaan matriks inverse menggunakan SPL, itu apabila berordo kecil, yakni maksimal 2 kali 2. Nah, kalau yang lebih dari 2 kali 2, silakan dikerjakan menggunakan matriks adjoin. Matriks adjoin adalah matriks yang hasil dari transpos dari kofaktor-kofaktornya. Ingat, kita mencari kofaktor berarti kita harus mencari juga minor. Nah, di dalam mencari matriks adjoin ini kita harus menguraikan baris dan kolom sesuai dengan jumlah elemen yang menyusun matriks tersebut. Kalau 3 kali 3 ya berarti ada 9 elemen. Kalau 4 kali 4 berarti ada 14 elemen yang teman-teman harus cari. Terakhir, mencari matriks inverse dengan matriks adjoin itu rumusnya A inverse sama dengan adjoin dari matriks tersebut dibagi dengan determinannya. Untuk determinan boleh mengerjakan menggunakan metode Sarus ataupun menggunakan metode Laplace. Begitu. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.